sini akan demonstrasikan bagaimana cara daftar melalui link SID/PPDBM. Jadi seperti ini tampilan PPDBM Madrasah Negeri Tanjung Balai. Namun sebelumnya ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar agar nanti proses mendaftar bisa lebih mudah karena tidak terlalu ribet mencari berkas di mana-mana. Baik, berikut ini merupakan beberapa berkas atau dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon siswa baru agar proses upload berkas nanti dapat berjalan dengan mudah karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Pertama itu ada pas foto. Ini nanti silakan disesuaikan dengan ketentuan yaitu menggunakan seragam sekolah asal. Kemudian ada scan kartu keluarga. Kemudian ada PDF print out bukti NISN aktif. Kemudian ada surat keterangan aktif siswa sebagai pengganti SKL bagi tingkat SMP atau MTS yang memang belum keluar surat keterangan lulusnya. Baik, ini merupakan link pendaftaran dari PPDBM Tanjung Balai jalur reguler. Terdapat ketentuan umum yang dapat dibaca oleh oleh calon peserta didik baru atau calon siswa baru. Kemudian terdapat email. Nanti email ini merupakan tempat tujuan informasi mengenai kelulusan, mengenai jadwal cetak kartu tes, dan informasi-informasi penting tentang PPDBM Tanjung Balai untuk jalur reguler. Kemudian ini ada password sedikit berbeda dari jalur afirmasi dan prestasi sebelumnya. Untuk jalur reguler ini dibutuhkan password yang baru sebanyak 10 karakter, yang dimana password ini harus dicatat agar tidak lupa karena password ini akan digunakan sebagai key akses atau kunci akses untuk nanti pada saat jadwal mencetak kartu tes dan kemudian untuk melihat hasil pengumuman kelulusan di jalur reguler. Oke, langsung saja kita ketikkan email yang aktif untuk digunakan nanti. Kemudian passwordnya silakan dibuat seunik mungkin dan tidak boleh sama dengan teman ataupun orang lain. Sebanyak 10 karakter. Kemudian jalur pendaftaran reguler. Kemudian diklik ya, setuju. Kemudian berikutnya. Kemudian nanti formulir ini terdiri dari beberapa bagian. Dimulai dari dengan identitas calon siswa, berisi isian NISN, NIK, lengkap, kelamin, tanggal lahir, nah ini juga mohon untuk diisi. Kemudian selanjutnya, nah, ini isian data alamat calon siswa. Ada beberapa pilihan. Kemudian cukup diisikan alamatnya, kelurahan, dan provinsi. Ini harus diisi sesuai dengan kakak. Kemudian jarak dari rumah, transportasi yang digunakan sehari-hari,
Ini isian data keluarga. Pertama diisikan nomor kartu keluarga. Ini terdapat di bagian paling atas di kartu keluarga. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, ini isian nama orang tua, ayah. Nah, isikan saja sesuai dengan kartu keluarga, status, ayah, tanggal lahir ayah. Ini pekerjaan, sesuaikan saja dengan kartu keluarga. Selanjutnya data ibu juga seperti itu. Oke, selanjutnya ini data wali. Ini data ini opsional, tidak harus diisi dan boleh dilewatkan jika tidak ada. Kemudian form isian data sekolah asal, kita coba isikan. Oke, sekolah yang lulus adalah tahun 2020. Oke, selanjutnya, nah ini isian peminatan. Man itu sekarang memiliki 2 lokasi. Lokasi 1 pilihan IPA dan IPS, kemudian lokasi 2 itu peminatan keagamaan yang berada di Selatan Medan. Nah, silakan dipilih pilihan pertama, kemudian juga pilihan kedua. Nah, dengan catatan untuk yang memilih pilihan keagamaan akan mengikuti tes wawancara dan kemudian sudah jelas memang akan ditempatkan di lokasi 2 jika lulus di pilihan pertama, pilihan peminatan keagamaan. Baik, selanjutnya. Oke, baik, di sini adalah merupakan tahapan yang paling penting pada pendaftaran PPDBM jalur reguler, yaitu adalah bagian mengupload berkas. Jadi, setelah mengisi berbagai data yang diperlukan dalam mendaftar PPDBM jalur reguler, maka kita harus menyertakan bukti dukungnya, itu yang pertama pas foto, bertipe JPG, yang telah kita siapkan tadi, kemudian diupload, kemudian scan kartu keluarga, ini berbentuk PDF, juga tadi sudah disiapkan agar lebih mudah, kemudian scan ijazah SMP MTS atau surat keterangan aktif didapat dari sekolah SMP atau MTS masing-masing. Kemudian terakhir ada scan bukti NSN aktif. Nah, kemudian setelah semua berkas terupload, silakan klik berikutnya. Nah, ini adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan konfirmasi proses pendaftaran. Ketika adik-adik sudah merasa bahwa data yang dikirim telah benar dan valid, silakan klik centang kemudian klik kirim. Namun jika masih ada yang ragu, silakan klik tombol kembali ke bagian-bagian yang lain untuk melakukan cek ulang apakah data yang adik-adik isikan telah benar. Namun setelah selesai, setelah sudah merasa tepat dan pas dengan isiannya, silakan klik berikutnya sampai ke menu konfirmasi, kemudian dicentang, kemudian diklik kirim. Nah, ini adalah tampilan setelah adik-adik berhasil melakukan pendaftaran online melalui jalur reguler. Kemudian setelah ini adik-adik dapat melihat ke email kotak masuk yang telah adik-adik inputkan tadi di awal, email aktif yang adik-adik inputkan di awal pendaftaran tadi. Setelah ini akan kita lihat di email apakah kartu bukti pendaftaran kita telah masuk atau belum. Oke, baik. Kita telah masuk ke email. Pastikan kita menggunakan email aktif yang telah diinputkan tadi. Ya, kita lihat di kotak masuk. Namun jika tidak ada di kotak masuk, coba lihat di semua email.
Namun jika tidak ada email yang masuk di kotak masuk ataupun semua email, boleh coba lihat di spam. Nah, di spam ini adalah pesan dari panitia PPDBM Tanjung Balai berisikan bukti pendaftaran PPDBM secara online. Nah, ada bukti PDF-nya, silahkan dilihat. Nah, di sini tertera beberapa informasi. Pertama ada jalur PPDBM, kemudian nomor pendaftaran PPDBM, kemudian juga tanggal kapan siswa baru tersebut mendaftar, kemudian tanggal cetak ini adalah tanggal kartu ini dikeluarkan dari email, ya ini bersamaan dengan tanggal pendaftaran si siswa baru tadi. Kemudian pada biodata tertera informasi pilihan lokasi belajar. Ya, kenapa hanya satu yang muncul? Karena pilihan yang muncul ini adalah pilihan pertama saat pemilihan peminatan tadi. Kemudian ada NISN, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama ayah, nama ibu, nomor HP orang tua, kemudian tahun lulus, asal sekolah, kemudian alamat. Kemudian di sini ada beberapa informasi penting, yakni ini yang pertama ditandatangani oleh orang tua calon siswa, kemudian tanda tangan calon siswa, kemudian nanti beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk dibawa pada saat daftar verifikasi berkas dan tes BTQ pada tanggal yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa hal yang harus dibawa, yakni pada poin 1 sampai dengan 7. Kemudian catatannya dimasukkan ke dalam map berwarna merah. Kemudian calon siswa hadir ke Tanjung Balai Lokasi 1 pada tanggal 24 April pukul 7.30 sampai dengan 11.30 untuk melakukan pengiriman berkas sekaligus pendaftaran dan mengikuti tes baca tulis Quran. Kemudian catatannya selama proses pelaksanaan PPDBM calon siswa hadir menggunakan seragam sekolah asal, yakni seragam sekolah yang disesuaikan mungkin di sekolah SMP atau sebelumnya, khususnya yang putri tidak menggunakan jilbab, maka selama pelaksanaan proses PPDBM ini dimohonkan untuk memakai jilbab. Kemudian hadir dan menggunakan sepatu. Kemudian catatannya jika calon siswa tidak melakukan pengiriman berkas dan tidak mengikuti atau tidak mampu membaca tulis Al-Quran, maka dianggap gugur. Nah, nanti bukti pendaftaran ini dicetak jadi bagian berkas